Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang investasi jangka pendek sesuai dengan flipchart yang sudah saya buat. Nah, yang pertama itu ada pengertian investasi. Investasi adalah komite dana atau penggunaan dana untuk pembelian satu atau lebih aset dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Bentuk dan ukuran investasi dapat berbentuk surat berharga kepemilikan berupa saham biasa atau preference, atau juga dalam bentuk surat berharga utang. Jika kita tinjau dari ukurannya, dapat berupa pembelian seluruh saham perusahaan, pembelian beberapa lembar saham, atau biasa disebut dengan obligasi. Nah, tujuan dari investasi itu yang pertama untuk memperoleh dividen dan capital gain, yang kedua untuk mengendalikan perusahaan lainnya. Klasifikasi investasi saham yang pertama itu ada investasi lancar. Nah, investasi lancar sering juga disebut surat-surat berharga, merupakan aset lancar. Aset lancar dalam neraca harus likuid, contohnya itu seperti sertifikat deposito. Yang kedua itu ada investasi jangka pendek. Nah, investasi jangka pendek itu investasi yang tidak memenuhi syarat di investasi lancar akan digolongkan sebagai investasi jangka panjang yang termasuk dalam kategori aktiva non lancar. Selanjutnya itu ada investasi dalam saham. Orang perusahaan yang memiliki saham suatu perusahaan disebut dengan investor, sedangkan perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut dinamakan dengan investee. Selanjutnya itu ada pengukuran dan pencatatan investasi. Investasi lancar harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, atau juga nilai yang lebih rendah antara biaya dan nilai realisasi bersih. Biaya investasi harus meliputi semua biaya. Nah, dan juga pencatatan investasi itu bisa kita jabarkan dengan adanya pelepasan investasi, perolehan pendapatan dari investasi saham, dan juga perolehan investasi saham. Selanjutnya itu ada penilaian investasi saham. Jika biaya perolehan investasi lancar lebih rendah dibandingkan dengan nilai pasarannya, maka investor akan melaporkan nilai investasi lancar pada biaya perolehan dan mengungkapkan nilai pasar dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, yang terakhir itu ada investasi lancar obligasi. Prinsip pengukuran pengakuan dan penilaian untuk investasi lancar dalam obligasi sama dengan untuk investasi saham. Dalam hal obligasi, maka pada waktu penjualannya timbul masalah, bunga berjalan. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.